Allah adalah kasih dan terang. Ya, kasih Allah diekspresikan oleh kasih karunia. Dan terang, yaitu Allah sebagai terang, diekspresikan oleh kebenaran. Ya, jadi Allah sebagai kasih diekspresikan oleh kasih karunia. Kasih karunia adalah ekspresi Allah sebagai kasih. Dan Allah sebagai terang diekspresikan oleh kebenaran. Jadi kebenaran-kebenaran yang kita nikmati di dalam pemulihan Tuhan adalah ekspresi Allah, tetapi Allah sebagai terang. Ya, memahami kebenaran sebagai ekspresi Allah sebagai terang, ekspresi terang, mungkin agak mudah ya. Tetapi memahami kasih karunia sebagai ekspresi Allah Sang Kasih, mungkin banyak di antara kita bertanya-tanya, benarkah di gereja-gereja lokal ada ekspresi kasih gitu ya? Benarkah di gereja-gereja lokal di pemulihan Tuhan ada ekspresi kasih Allah Sang Kasih, terekspresi oleh kasih karunia dari gerejanya? Tetapi kalau kebenaran, kita semua jelas bahwa semenjak kita masuk ke dalam pemulihan Tuhan, wah, kebenaran demi kebenaran begitu luar biasa, jelas sekali. Kita sering mendengar, ya memang di gereja lokal tuh kebenarannya tinggi, ya, diakui gitu ya. Jelas, itulah ekspresi Allah Sang Terang, yaitu kebenaran atau realitas. Ya, memang di pemulihan Tuhan itu kebenarannya luar biasa. Ya, tetapi kasihnya mana gitu ya. Allah Sang Kasih diekspresikan melalui saudara-saudari saling mengasihi dalam bentuk kasih karunia terhadap yang lain. Nah, nanti di akhir pemberitaan ini akan terjawab apa sebetulnya ekspresi Allah Sang Kasih itu ya. Benarkah di tengah-tengah kita, khususnya pemulihan Tuhan sebutannya ya, orang-orang yang berada di dalam pemulihan Tuhan,
apakah mengekspresikan Allah Sang Kasih? Apa itu ekspresi Allah Sang Kasih? Nanti kita akan tahu. Ya, jadi pertama-tama Allah adalah kasih dan terang. Kasih diekspresikan melalui kasih karunia. Terang diekspresikan melalui kebenaran. Dan kedua hal ini ada di dalam ekspresi Allah. Siapa ekspresi Allah? Ekspresi Allah adalah Tuhan Yesus yang berinkarnasi. Tadinya kasih Allah nggak bisa dirasakan, terang Allah nggak bisa dilihat, tetapi Tuhan Yesus datang sebagai ekspresi Allah sehingga kita bisa merasakan kasih Allah dan melihat terang Allah yang tadinya tidak terhampiri. Tuhan Yesuslah ekspresi Allah. Dan Allah adalah kasih dan terang. Jadi Tuhan Yesus adalah ekspresi kasih, yaitu kasih karunia, ekspresi terang, yaitu kebenaran. Yohanes 1 ayat 14, Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih karunia. Bukan penuh dengan kasih, tapi penuh dengan kasih karunia, yaitu ekspresi dari kasih. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan berkata, akulah kebenaran. Bukan akulah terang, akulah kebenaran, ekspresi terang. Ya, memang Kristus Allah sang terang, tetapi Tuhan Yesus mengekspresikannya melalui kebenaran. Kasih dan terang itu adalah sumbernya. Allah diekspresikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kasih dan terang itu lebih dalam daripada ekspresinya yang di luar itu, kasih karunia dan kebenaran. Ya, Allah sang kasih diekspresikan oleh Tuhan Yesus dalam bentuk kasih karunia. Ada kasih karunia pengampunan, ada kasih karunia pendamaian, ada kasih karunia pembenaran. Itu semua kasih karunia. Walaupun pengampunan, pendamaian, pembenaran itu jauh lebih dalam dari sekedar berkat-berkat materi yang dianggap sebagai kasih karunia oleh kebanyakan orang Kristen. Sangat dangkal berkat materi dianggap kasih karunia. Yang sesungguhnya kasih karunia itu adalah Kristus di kayu salib menghasilkan kasih karunia pengampunan, kasih karunia pendamaian, kasih karunia pembenaran. Itu lebih dalam daripada berkat-berkat materi. Tapi walaupun lebih dalam, itu masih agak di luaran. Yang paling dalam itu adalah kasih. Sumber daripada kasih karunia itu. Ya, kalau kebenaran sebelum di pemulihan Tuhan, kita tidak mengenal ekonomi Allah. Ya, setelah di pemulihan Tuhan, kita melihat kebenaran yang begitu dalam dan tinggi tentang ekonomi Allah.
Tetapi walaupun dalam sedemikian kebenaran ini, itu pun masih agak di luar, karena yang paling dalam itu adalah terang yang diekspresikan oleh kebenaran. Ya, bagi orang-orang dunia, kebenaran atau realitas, ya, realitas adalah kebenaran. Bagi orang-orang dunia, realitas itu adalah hal-hal kehidupan sehari-hari. Bagaimana aku punya keluarga, bagaimana aku bekerja, punya usaha, mencari nafkah, pemeliharaan hidup, kesehatan. Itulah yang real bagi orang-orang Kristen dunia. Realitasnya tuh seperti itu. Kebenaran tuh seperti itu. Kebenaran adalah realitas. Bagi orang-orang Kristen dunia, yang real tuh yang seperti itu. Ya, soal kehidupan sehari-hari, keluarga, kesehatan, pekerjaan, nafkah. Tapi bagi kita jauh lebih dalam. Yang real tuh justru ekonomi Allah gitu. Bagaimana Allah menjadi manusia supaya kita menjadi, ya, Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Bagaimana penyaluran hayat, itu yang lebih real bagi kita. Lebih dalam kita mengenal kebenaran ekonomi Allah. Kita sangat bersyukur atas kebenaran, tetapi itu belum masuk sampai terlalu dalam. Kita harus masuk lebih dalam sampai menjamah sumber kebenaran itu, yaitu apa? Allah sang terang. Ya, apa yang tadi saya sampaikan memang tidak mudah untuk dicerna. Tetapi kalau Anda pelan-pelan mencernanya, maka Anda akan dibangkitkan. Anda akan melihat sesuatu yang mustika. Jadi saudara-saudari, kita harus bertumbuh. Walaupun kita merasa sudah berada di pemulihan Tuhan, memiliki kasih karunia yang lebih dalam daripada kasih karunia dangkal orang-orang di kekristenan. Walaupun kita sudah ada di pemulihan Tuhan, menikmati kebenaran-kebenaran yang lebih dalam dari kebenaran-kebenaran dangkal di kekristenan, tetapi kita masih harus bertumbuh, masuk lebih dalam lagi. Dari kasih karunia kepada kasih. Dari kebenaran kepada terang itu sendiri. Bertumbuh. Ya. Dari sekadar menikmati kasih karunia, masuk lebih dalam menikmati kasih Allah sendiri. Dari sekadar menikmati kebenaran, masuk lebih dalam menikmati Allah sendiri, sang terang. Saya jadi ingat Kidung 394 ya. Dulu aku hanya mau berkat, kini aku mau Tuhan sendiri. Dulu aku mau sembuh, kini aku hanya mau Tuhan. Dulu aku hanya mengejar karunia, kini aku mau mengejar sang pemberinya. Dulu aku mau kuasa, sekarang aku mau sang kuasa itu sendiri. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang berada di dalam pemulihan Tuhan yang sedemikian. Ya. Sekali lagi,
saya ada bebannya adalah kalau ekspresi terang jelas kebenaran, kita menikmatinya dan kita mengakuinya. Tetapi ekspresi kasih ini apakah kita miliki? Banyak orang-orang menuduh ya, saudara-saudara di depan yang jelas-jelas matang, yang jelas-jelas mengasihi Tuhan, tapi mana ekspresinya? Seperti seolah-olah itu. Ya memang kalau saudara-saudari yang masih belum dewasa dan matang, ya wajarlah kalau dipertanyakan ekspresi kasihnya. Tetapi ini saudara-saudara di depan yang berjeri lelah bagi gerejanya, sering juga dituduh ya hanya punya kebenaran. Tetapi mana ekspresi kasihnya gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat, itu beban saya sebetulnya. Oh Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saya menyoroti pembacaan di halaman 450 FKKP kita, Alenia yang paling bawah ya. Yaitu Paulus berkata apa di sana? FKKP-nya berkata, Paulus memerintahkan kita untuk berjalan di dalam kasih. Nah ini ya, kasih. Harus ada ekspresinya kan, kasih. Nah, Paulus memerintahkan kita untuk berjalan di dalam kasih ya. Harus ada ekspresinya. Nanti kita akan melihat ekspresinya itu seperti apa. Coba kita kembali ke FKKP halaman 450 bagian paling bawah. Nah, Paulus memerintahkan kita untuk berjalan dalam kasih seperti halnya. Artinya ada contohnya, ada teladannya. Seperti halnya siapa? Kristus. Jadi teladannya adalah Kristus. Seperti halnya Kristus mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Nah, ini pemahamannya kalau kita tidak masuk lebih dalam jadi dangkal nanti ya. Apa maksudnya Kristus mengasihi kita? Ya kalau ditanya satu persatu nih saudara-saudari semua, apa ini maksudnya Kristus mengasihi kita? Mungkin Kristus mengasihi kita itu adalah mengampuni kita, mati di atas kayu salib, mendamaikan kita dengan Allah, membenarkan kita, mendudukkan kita di surga bersama Dia. Itu semua nggak salah. Ya cuma ya itu belum semuanya gitu. Ya. Nah, saudara-saudari, di dalam membahas ayat ini, Efesus 5 ayat 2, ya, bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya untuk kita. Ada satu ayat yang sama, ya, sinonim. Tetapi kata kita diganti dengan kata gereja, yaitu Efesus 5 ayat 25. Ini ayat yang sinonim. Ya.
Di sana dikatakan ayat 25b, Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nya di sini itu gereja. Efesus 5 ayat 25. Jadi kalau membaca ayat doa baca kita tadi, Efesus 5 ayat 2, ya, Kristus telah menyerahkan dirinya untuk kita. Nah, kata kita di sini adalah gereja. Kita nggak boleh baca terpisah dengan Efesus 5 ayat 25. Kata kita jamak ini adalah gereja. Jadi kalau Anda menafsirkan Efesus 5 ayat 2, oh Kristus mengasihi kita, lalu ditafsirkanlah ya kita di sini sebagai individu. Nah, itu sudah tidak menurut hasrat hati Allah. Sebab kalau kita secara individu, ya, misalnya nih, Kristus mengasihi Diki. Kalau gitu penafsiran saya, maka saya akan melihat faktanya. Seringkali saya sakit, nggak langsung sembuh. Sering sekali perekonomian terganggu. Seringkali saya mengalami hal-hal yang buruk, menderita. Jadi kayak semacam enggak real gitu ya ayat ini. Jadi kalau secara individu demi individu, ya memang dia mengasihi kita. Cuman kalau mengasihi kita ditafsirkan sebagai mengasihi individu, itu masih akan banyak pertanyaan. Tetapi kalau mengasihi kita, kata kita gabung dengan Efesus 5 ayat 25. Kata kita itu sebetulnya adalah gereja. Nah, maka kita akan memahami ekspresi kasih yang tadi di awal saya sampaikan. Apa ekspresi kasih itu, saudara-saudari? Sekali lagi ya, bebannya. Di pemulihan Tuhan, kita menikmati ekspresi terang berupa apa? Kebenaran demi kebenaran. Perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi Allah begitu terang bagi kita. Tidak diragukan di pemulihan Tuhan. Saudara-saudara di depan memang mengekspresikan terang melalui berita-berita kebenaran yang betul-betul real bagi kita, penyaluran hayat dan sebagainya. Tetapi mana ekspresi kasihnya gitu ya? Mana? Nah, ekspresi kasih ada contohnya. Ya. Contohnya itu adalah seperti halnya Kristus mengasihi gereja. Contoh ekspresi kasih sudah diberi oleh Kristus. Kristus mengasihi gereja. Bukan mengasihi orang per orang secara individu. Perkara ini tidak mudah dipahami, banyak yang menyalahpahami. Saya pernah berkata, Tuhan Yesus bukan mengasihi Diki, tetapi mengasihi gereja.
Kalaupun Tuhan mengasihi Diki, karena Diki mengasihi gereja. Kalaupun Tuhan mengasihi saudara Agus, karena saudara Agus mengasihi gereja. Jadi bertumpunya kepada gereja. Jadi ekspresi kasih yang ditampilkan oleh saudara-saudari secara individu haruslah kasih terhadap gereja. Jikalau ekspresi kasih dimaknai seperti ini, maka tidak akan ada lagi perkataan-perkataan, mana ekspresi kasihnya? Kok nggak peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin dan sebagainya? Itu kan yang diperkatakan oleh Yudas Iskariot. Ketika si perempuan itu memecahkan minyak wangi yang mahal itu, padahal kasih aja ke orang miskin. Tetapi Tuhan seolah-olah tidak mengasihi orang miskin. Kalau memang begitu, berarti Tuhan pun dituduh. Mana ekspresi kasih Tuhan? Tuhan membiarkan itu minyak narwastu dipecahkan sia-sia, padahal bisa buat kasih makan berapa orang itu orang miskin. Mahal sekali itu. Tapi Tuhan berkata orang miskin sih selalu ada, kayak cuek aja gitu. Jadi kembali, ekspresi kasih yang sejati, kasih yang lebih dalam, itu bukan luaran, tetapi kasih terhadap gereja. Efesus 5 ayat 2 gabung dengan Efesus 5 ayat 25. Sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja. Kita di dalam ayat 2 adalah gereja di ayat 25. Dan telah menyerahkan dirinya bagi gereja. Saya masih mengajak saudara baca ayat 26, 28, 29, 30, 31, 32. Lihat. Coba kalau ada Alkitab buka. Kita masuk lebih dalam. Benar enggak? Yang Tuhan Yesus kasihi itu bukan kita individu, tetapi gereja. Kita secara individu dikasihi oleh Tuhan karena kita adalah gereja. Gerejalah sumber kasihnya, sasaran kasihnya. Bukan sumber, sasaran kasihnya. Ya, tadi Efesus 5 ayat 25 jelas Kristus mengasihi gereja, menyerahkan dirinya bagi gereja. Ayat 26. Untuk menguduskannya, katanya ini kita ganti dengan gereja. Karena jelas-jelas ayat 25 berbicara Kristus mengasihi gereja. Dan kata gantinya itu semua tertuju kepada gereja. Jadi ayat 26-nya kita baca untuk menguduskan gereja. Sesudah ia menyucikan gereja. Dengan memandikan gereja. Oh, gereja. Dalam ayat 26 itu ada 3 katanya. Dan semuanya mengacu kepada gereja. Makanya di 1 Korintus Paulus berkata kalau ada orang membinasakan gereja, Tuhan membinasakan dia. Gitu. Dan konteksnya di sini termasuk juga kaum beriman yang merusak gereja. Ya tentunya bukan dengan kebinasaan kekal, tetapi kebinasaan di dalam pendisiplinan. Ya, jadi sekali lagi ayat 25 Efesus 5 ayat 25, 26, sekarang ayat 27. Ya jelas, supaya dengan demikian ia menempatkan siapa? Gereja di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau serupa itu. Tetapi supaya apa? Supaya gereja kudus
dan tidak bercela. Ya. Kata gereja di sini DLAI-nya jemaat ya. Tapi saya menggunakan kata gereja supaya pemikiran kita dengan kata gereja itu diubahkan. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Ini sebetulnya hanya gambaran. Suaminya adalah Kristus sebetulnya. Istrinya gereja sebetulnya. Konteksnya itu. Ini bukan tentang suami istri. Ini tentang Kristus dan gereja. Hanya dikasih gambaran suami mengasihi istri. Karena memang kasih terhadap manusia yang paling besar itu adalah kasih seorang pria yang mencintai wanita. Bisa kalah semua kasih. Makanya dipakailah gambaran suami dan istri. Khususnya ketika mereka masih masa-masa saling mengasihi di awal-awal. Ya, sekali lagi, lihat, benarkah bahwa Tuhan Yesus itu bukan mengasihi Anda dan saya secara individu, tetapi mengasihi Anda dan saya secara korporat, yaitu gereja. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi suami harus mengasihi istri sama seperti suami mengasihi badannya sendiri. Itu sebenarnya gambaran badannya ini, tubuhnya gereja. Gitu. Kristus tuh mengasihi gereja karena gereja tubuhnya sendiri. Ini bukan tentang suami dan istri. Mana mungkin kalau suami bisa mengasihi istri seperti dia mengasihi tubuhnya sendiri. Kalau istri sakit kan nggak seperti kalau dirinya sakit. Ya, saya sering sakit, aduh langsung saya cepet gercep gitu ya, cari obat apa. Kadang-kadang kalau istri sakit, kadang-kadang nggak secepat saya menangani diri saya sendiri, karena saya nggak merasakannya. Ya, walaupun saya tetap mengasihinya, hanya jauh kalau mau dibanding dengan kasih Kristus kepada tubuhnya. Ini tentang Kristus mengasihi gereja. Ya. Ayat 28. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Dirinya di sini adalah tubuhnya. Ini sebetulnya tentang Kristus. Kristus mengasihi tubuhnya. Tubuhnya ini adalah dirinya sendiri. Makanya ada Kristus tubuh. Karena tubuh itu adalah Kristus sendiri, dirinya sendiri. Wah, luar biasa ayat 28 ini. Suami mengasihi istrinya itu sama dengan suami mengasihi dirinya sendiri. Karena istrinya tuh dirinya. Itulah Tuhan Yesus. Kita ini diciptakan dari dirinya, seperti tulang rusuk diambil dari diri Adam. Kita ini bahannya adalah diri Kristus sendiri. Makanya gereja adalah diri Kristus sendiri. Itu yang dimaksud dengan ayat 28. Itulah alasan kenapa kasih Kristus itu adalah kasih terhadap gereja. Ya, ayat 29. Sebab tidak pernah ada orang membenci tubuhnya sendiri. Ya, kalau kita masih bisa membenci tubuh sendiri, mau bunuh diri atau apa. Tetapi ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mungkin membenci tubuhnya. Tetapi apa? Mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap gereja. Lagi-lagi gereja ini. Ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 31. Sebab laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya.
sehingga keduanya menjadi satu. Ya. Tetapi di ayat 32 Paulus berkata, yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan gereja. Lagi-lagi ya. Oh Tuhan Yesus. Jadi kita di pemulihan Tuhan menikmati Allah Sang Kasih dan Sang Terang. Sumbernya. Ekspresinya apa? Ekspresi kasih adalah kasih karunia. Ekspresi terang adalah kebenaran. Ya, kita jelas melihat ekspresi terang di dalam pemulihan Tuhan. Berupa kebenaran yang kita nikmati. Berita demi berita. Begitu terang. Jelas ada ekspresi Allah Sang Terang. Tetapi ekspresi kasih itu mana? Apa? Sekarang jangan lagi kita meragukan, saudara-saudari. Di dalam pemulihan Tuhan, khususnya saudara-saudara yang di depan, yang berjerih lelah, saudara Li sering disalahpahami. Ya. Sering ada desas-desus tentang saudara Li. Bagaimana dia kasihnya terhadap manusia, terhadap keluarganya sendiri. Bukan itu ekspresi kasih. Kasih yang diekspresikan oleh saudara Li adalah kasih terhadap gereja. Itu ekspresi kasih yang paling tinggi dan puncak. Ya. Ada seorang saudara pernah berkata, aku mengasihi keluargaku, istriku, anak-anakku. Aku ingin sekali istriku, anak-anakku berjalan bersama-sama denganku, membangun gereja. Ya, tetapi jikalau ya, istriku seperti istri Lot. Saya nggak sebutkan nama saudara ini ya. Ya terpaksa aku harus seperti Lot gitu. Pergi saja, sudah tinggalkan gitu. Wah ekstrim ini ajaran. Ya ini kan kisah Lot ya. Begitu juga dengan anak. Tetapi tidak ada seorang suami yang mengasihi gereja, membenci istrinya, anaknya, itu nggak ada gitu. Pasti mereka mengasihi, hanya jikalau ya kasihnya terhadap gereja terhambat, terhalang-halangi oleh siapapun, nggak mungkin itu melunturkan kasihnya terhadap gereja. Itulah saudara Li seperti itu gitu. Ya mungkin kita tidak pernah mendengar tentang anak-anaknya saudara Li, bagaimana di pemulihan Tuhan, ya keluarganya bagaimana. Tetapi yang jelas, ekspresi Allah Sang Kasih dari saudara Li, itu menurut saya teladan yang paling besar. Baginya kasihnya lalu untuk gereja. Ya dan memang keluarga kita juga gereja, otomatis termasuk objek kasih itu sendiri gitu. Ya.
Tetapi tidak semua saudara-saudari dalam gereja, termasuk keluarga kita sendiri, bisa bersama-sama sepenuhnya. Ya syukur-syukur bisa gitu ya. Kalau doa saya itu sampai nangis-nangis, nggak tertahan, itu keluarga saya bagi gereja. Tetapi itu semua belas kasihan Tuhan, bukan karena kitanya yang hebat, bukan. Belas kasihan Tuhan. Kembali, saudara-saudari, kembali saya simpulkan, saudara-saudari, Allah adalah kasih. Allah adalah terang. Ekspresi terang adalah kebenaran. Kita sudah tidak meragukan itu. Ada di pemulihan Tuhan. Hanya ada di pemulihan Tuhan ekspresi Allah sang terang. Kebenaran-kebenaran yang begitu terang benderang tentang ekonomi Allah. Tetapi ekspresi kasihnya apa? Ekspresi kasihnya adalah saudara-saudara di depan berjeri lelah bagi gereja, melupakan semuanya hanya bagi gereja. Itulah ekspresi kasih. Jangan lagi meragukan ekspresi kasih dari saudara-saudara yang di depan. Ya, jangan lagi mengatakan seperti Yudas, mana kasihnya kepada orang-orang. Itu alamiah, itu kasih alamiah, itu ajaran agama, ajaran etika dan moralitas itu. Kasih di dalam pemulihan Tuhan itu kasih dengan ekspresi yang tertinggi, yaitu kasih terhadap gereja, sama seperti Kristus. Efesus 5 ayat 2 dan Efesus 5 ayat 25 sampai 32. Jadi itu beban saya. Memang beban saya lebih khusus. Beban di dalam FKKP mungkin lebih umum, tetapi saya membagikan apa yang saya rasakan. Amin. Tuhan Yesus masih cukup waktu, masih bisa 4 atau 5 saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Silakan. Amin. Puji Tuhan, Saudari. Terima kasih, Saudari. Jadi, sungguh saya terkesan dari apa yang diutarakan oleh saudara kita. Saya boleh merasakan bahwa saya bersyukur saya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Saya bisa mengalami Tuhan, saya bisa menikmati Tuhan, bahkan saya bisa sampai mengekspresikan Tuhan. Dan saya jelas apa yang diutarakan, apa yang didorong gereja kepada saya. Saudari, bila kita hidup di dalam kasih, banyak sekali manfaat yang kita terima. Kita bisa menghindarkan diri dari kecemaran-kecemaran yang di dalam kehidupan kita. Kita boleh semakin taat dan setia pada Tuhan. Hubungan kita dengan Bapa kita adalah hubungan yang intim. Kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai manusia Allah yang dilahirkan dari Allah. Saya boleh bersyukur untuk saya senantiasa mendapatkan kasih seperti yang diutarakan tadi. Jadi inilah kehidupan kita setiap hari. Kita sebagai orang Kristen yang normal, kita kemanapun kita pergi senantiasa membawa kematian Kristus. Kemanapun kita pergi senantiasa terus hidup di dalam Tuhan. Sehingga orang lain boleh melihat ada kasih, ada Kristus di dalam kita. Kita terus ditransformasi. Saya merasakan sekali hidup saya di dalam Kristen saya. Selama ini saya terus ditransformasi agar saya terus dibentuk, diproses agar mengalami pertumbuhan. Khususnya pertumbuhan hayat saya. Ketika saya bertumbuh hayat saya semakin mengekspresikan Tuhan. Kasih pun terekspresikan melalui saya. Jadi semoga terus kita terkesan dengan apa yang diutarakan tadi itu. Juga
apa yang Paulus perintahkan pada kita, yaitu kita harus berjalan di dalam kasih seperti halnya Kristus mengasihi kita. Puji Tuhan, kita terus ada di dalam kasih Tuhan, kita terus berjalan di dalam kasih Tuhan, dan kita hidup di dalam kasih sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Amin, mulia bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Agus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Bisa dilanjut saudara-saudari. Amin. Yang mau sharing. Amin. Oh Tuhan Yesus. Boleh Saudari Marta silahkan. Amin. Ya, saya bisa menikmati ya apa yang Saudara Diki sampaikan. Ternyata orang selalu membicarakan kasih-kasih, tapi di dalam kita pemulihan itu kasih itu adalah sebenarnya Allah sendiri, adalah unsur Allah yang tertampil atau mengalir di atas diri kita, sehingga kalau ada kasih pasti ada terang, karena itu satu paket ya, berjalan bersama. Jadi di sini saya bisa membayangkan bahwa ternyata Saudara Diki mengatakan tadi ya, firman Tuhan juga bahwa kasih yang terunggul adalah gereja, karena Allah menyalurkan kasih-Nya kepada Kristus untuk manusia. Kemudian Kristus itu akan terekspresi kasih-Nya di dalam gereja. Nah, dia bilang tadi kasih yang terunggul ada di dalam gereja. Dia memberikan contoh, saudari, seluruh apa adanya mereka, apa saja waktu, semua tenaga hanya tercurah bagi gereja, sehingga di dalam gereja itu bisa menampilkan ekspresi kasih dan terang. Nah, selama ini kita memiliki terang ini, perjalanan kita adalah dua perkara ini, kasih dan terang. Kalau dulu kan kalau kita ada di dalam kegelapan, tapi kita tidak bisa melihat terang. Tapi melalui Kristus ini sebagai kasih yang terus menebus persembahan dirinya di atas kayu salib itu, hanya menebus kita manusia supaya kita bisa bisa berdamai dengan Allah. Sehingga perkara inilah yang membuat kita bisa mengekspresikan kasih itu, karena Kristus sang kasih ada di dalam kita. Mungkin ya kita bisa mengasihi, kadang kan orang terlalu mementingkan kepentingannya, mengasihi keluarga, mengasihi anak-anak atau famili, atau banyak yang dilihat dari hari ini, di zaman ini. Tetapi itu belum seberapa yang kita bisa kerjakan. Tetapi kasih yang paling unggul adalah gereja. Nah, di sana, di dalam gereja inilah banyak sekali perkara yang kita kerjakan. Apa? Menyalurkan kasih-Nya. Mungkin banyak orang yang memerlukan perawatan. Di sana kita datang untuk merawat dia di dalam kasih Kristus. Mungkin orang membutuhkan keperluan, karena dalam gereja kan banyak orang miskin, banyak janda, banyak orang-orang yang membutuhkan kasih kita kepada mereka. Itulah disalurkan di sana, di dalam gereja. Itu satu realitas. Kehidupan kasih ini bisa terwujud di dalam gereja. Kita punya kasih semua apa adanya kita, benda, waktu, dan tenaga. Kalau tercurah di dalam gereja, pasti Tuhan akan terus menyalurkan apa yang menjadi keperluan kita. Bertambah kasih kita kepada gereja, pada saudara-saudara kita di dalam gereja. Puji Tuhan. Amen. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Saudari Marta. Tuhan Yesus. Tadi Saudari Heni sudah buka mic ya. Amin. Silahkan Saudari Heni, mau sharing? Amin. Tuhan Yesus. Saudari Ning, silahkan. Saudari Ning, Saudari Lani. Amin. Silahkan Saudari Lani. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, saudara-saudari, pagi ini saya juga kembali tersuplai ya dari apa yang disampaikan saudara kita yang di depan. Tadi berbicara mengenai kasih dan terang ya. Tadi saudara kita juga sampaikan seringkali ya mungkin kita bertanya ya, orang yang pandai
mengungkapkan kebenaran, tapi terus ditanyakan mana realitasnya, mana ekspresinya. Saya sangat berjamaah dengan uraian tadi ya, bahwa mengasihi bukan kita tetapi adalah gereja ya, karena kita pun juga tercakup di dalam gerejanya. Nah hari ini kita di dalam gereja yang adalah milik Tuhan ya, tentunya seperti tadi yang diuraikan ya, seorang perempuan yang memberikan minyak narwastu ya, mengurapi kaki Tuhan, karena dia yang terlebih dulu Tuhan itu mencurahkan kasih-Nya, cintanya kepada perempuan ini, maka dia pun juga mengasihi ya, dengan kasih yang dari Tuhan itu sendiri. Nah ini adalah gereja, tadi juga diuraikan Efesus itu ya, ini adalah kasih suami kepada istrinya yang adalah dilambangkan gereja hari ini. Nah kita hari ini pun juga perlu terus datang kepadanya, sang kasih, sang terang itu, sehingga kita pun juga dapat diinfus ya, dapat unsur kasih dan terang ini ditambahkan, sehingga kita dapat mengasihi apa yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu gerejanya hari ini. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Saudari Lani. Amin. Bisa dilanjut saudara-saudari, Saudari Neng mungkin silahkan. Amin, puji Tuhan ya, berkat yang terbesar yang kita terima adalah kasih Allah ya kepada kita. Ini mencakup penebusan kita di dalam Putra ya. Kasih Allah yang diberikan kepada kita ini ya, terutama dalam Dia memberikan Putranya untuk menebus kita, sehingga kita bisa dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah yang memiliki hayat Allah, bisa menggenapkan rencana Allah. Oh, bagi kita ya saudari ya, kehidupan realitas kita ini adalah kehidupan yang tidak kelihatan, kehidupan manusia baru, yaitu perkara Allah Tritunggal tersalur ke dalam kita. Ketika kita berfokus kepada penyaluran hayat ilahi ini, otomatis kita akan menampilkan kasih Allah sebagai terang dan sebagai realitas kehidupan kita. Kita perlu memperhatikan perkara kehidupan kita yang real, yaitu kehidupan manusia batinnya kita, yaitu penyaluran Allah di dalam kita. Walaupun kita hari ini secara fakta juga masih memiliki kehidupan dunia ya, pekerjaan, penghidupan keluarga seperti itu, tetapi sesungguhnya itu bukan yang real ya. Yang real adalah penyaluran Allah di dalam kita. Ketika kita itu terus menyadari perkara ini, terbuka terhadap penyaluran ini, kehidupan yang di luar kita yang tidak kekal ini, saudari, akan memancarkan ya esensi daripada kasih Allah yang kita nikmati secara batini, secara rahasia itu, saudari. Jadi kita hari ini perlu memperhatikan perkara berkat yang sejati, yaitu Allah sendiri sebagai kasih karunia yang menjadi penghidupan kita, sehingga kehidupan kita yang tidak real, yaitu kehidupan sekuler kita ini, saudari, pekerjaan, keluarga, itu menjadi ekspresi dari penghidupan batiniah kita, yaitu penyaluran Allah yang terekspresi melalui kehidupan sekuler kita. Amin, puji Tuhan. Amin, terima kasih Saudari Neng. Silahkan saudara-saudari yang lain. Amin, berkenan sharing. Amin. Saudari Heni tadi sudah buka mic. Apakah mau sharing? Kalau tidak, Saudari Angu. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Terima kasih ya saudara-saudari. Saya juga sangat mendapat berkat ya pagi hari ini. Oh, Tuhan Yesus, Allah sang terang dan kasih yang ada di dalam kita. Amin. Oh Tuhan, Paulus memerintahkan kita untuk berjalan di dalam kasih seperti halnya Kristus mengasihi kita. Kristus mengasihi gerejanya. Amin. Oh, dan menyerahkan dirinya untuk kita, menyerahkan dirinya untuk gereja sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya. Kristus yang sebagai sang kasih dan terang ini, Dia benar-benar menyerahkan dirinya bagi gereja, bagi korban yang harum bagi Allah. Oh Tuhan Yesus, Rasul juga menyajikan bahwa Allah sebagai teladan hidup kita sehari-hari. Oh Tuhan, bagaimana kita di dalam penghidupan gereja ada ekspresi kasih, menyalurkan kasih kepada saudara-saudari yang lain. Oh Tuhan, menyalurkan kebenaran, amin, sebagai realitas penghidupan kita sehari-hari. Oh Tuhan Yesus, kebenaran dalam perilaku kita, amin,
sebagai ekspresi korporat Kristus. Amin. Oh Tuhan, syukur kepada Tuhan, biarlah hari demi hari kita menempuh satu penghidupan yang berkenan di hadapan Allah, yang mengekspresikan Allah, mengekspresikan kasih dan terang itu. Syukur kepada Tuhan ya, kita di dalam penghidupan gereja, saudara-saudara kita di depan ini berjerih lelah untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang real kepada kita bagi penghidupan kita sehari-hari. Oh Tuhan Yesus, biarlah hari-hari kita senantiasa berada di bawah terang ilahi. Oh Tuhan, untuk menyalurkan terang ilahi. Mulia bagi Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Masih ada satu orang lagi, kalau mau sharing silakan saudara-saudari. Amin. Kalau tidak, kita tutup dengan doa ya. Amin. Saudara Agus Basuki boleh berdoa, atau Saudara Agus Setianto. Amin. Amin. Silahkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami sebagai orang Kristen. Amin. Kami mau menempuh kehidupan kami sebagai orang Kristen yang normal. Amin. Dalam kehidupan kami mau bersedih lelah. Kami mau membayangkan kamu, datang kepada firman-Mu untuk senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, pimpin dan sertai kami. Kami bersyukur atas setiap kasih karunia yang telah Engkau berikan pada kami. Kasih dan terang itu kami boleh jalan sebagai anak-anak-Mu. Dan kami di dalam pergaulan kami, di dalam kehidupan sosial kami, di dalam gereja kami, kami hanya menampilkan Kristus. Hanya Engkau yang berekspresikan melalui kami. Segala pikiran kami, tutur kata kami, tingkah laku kami pun senantiasa hanya mensempitkan Tuhan. Tuhan, terima kasih bagi nikmat pagi hari ini. Biarlah sepanjang hari ini kami hidup dengan Tuhan. Sepanjang hari ini terus kami menyeru nama Tuhan. Sepanjang hari ini kami hanya bersandar pada Tuhan. Melepaskan segala konsepsi dan opini kami. Terus bersandar dan berkasih kepada Tuhan. Pimpin terus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Dadadi. Terima kasih saudara-saudari. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih saudara-saudari. Amin.